uji keseimbangan. Mungkin kalau di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi dikatakan uji konsekuensi. Tetapi intinya kita harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan, dalam hal ini Jokowi, seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden. Antara teman-teman dari Bonjoy bongkar ijazah Jokowi dengan yang mengajukan keberatan kemarin itu adalah UGM. Keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat yang dimana putusannya adalah menyatakan bahwa seluruh dokumen itu dinyatakan terbuka, yang dikecualikan hanya NIK, NPWP dan macam-macam termasuk daftar nilainya. Tapi apakah dia punya nilai harus dibuka. Nilainya tidak boleh dibuka, tapi lembarannya yang menyatakan ada memang betul pernah kuliah dan macam-macam harus dibuka. Tapi kemudian mengajukan keberatan di sini, dan sekarang adalah kami dari Bonjoy itu mengajukan ahli berkaitan soal dari keberatan UGM. Beliau adalah Pak Marwarar gitu ya, Dr. Marwarar Siam. Beliau pernah hakim karir lalu kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi. Hari ini beliau akan memberikan keterangan berkaitan soal apa argumentasi sampai kemudian harusnya seluruh ijazah itu dibuka, seluruh dokumen berkaitan pernah kuliah, dan termasuk adalah berkaitan soal mandatori konstitusi kita terhadap perguruan tinggi. Saya persilakan ke Pak Maru. Ya, terima kasih nih. Kita sudah diberi kehormatan ini untuk ngomong ya. Dan yang menarik adalah karena keputusan atau putusan KIP yang sudah memberikan suatu arah bahwa semua dokumen bisa dibuka kecuali beberapa hal yang kecil itu. Tetapi UGM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mandat atau bukan memiliki, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi justru terlihat sepertinya UGM itu mempertahankan kondisi yang justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kita mau hadir hari ini ketika UGM mengajukan keberatan terhadap putusan KIP, oleh karena apa yang mereka jadikan alasan itu bahwa ada yang menjadi rahasia pribadi, apa yang menjadi kepentingan pribadi, maka saya melihatnya dari sudut konstitusi. Di dalam suatu hak konstitusional yang bersifat HAM, sudah jelas pasal 28F dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menghimpun, menyimpan dan menyebarkan informasi, tetapi pembatasan yang ada adalah sepanjang tentang keamanan dan kepentingan publik dari negara dan kepentingan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu dikatakan dalam pasal 28J, setiap hak asasi itu bisa dibatasi, tetapi dibatasi dengan undang-undang. Tidak boleh misalnya dengan peraturan-peraturan yang diciptakan sendiri oleh pemegang arsip atau pemegang informasi publik menciptakan sendiri aturan, tetapi dia adalah suatu aturan yang di dalam menjadi hak konstitusi, dan HAM itu pembatasannya harus dengan undang-undang, dan jelas di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi batasan itu sudah diberikan. Oleh karena ukuran di dalam konstitusi bahwa setiap hak asasi itu bisa juga bersaing, berkompetisi atau bertabrakan, termasuk dalam hal ini kebebasan untuk memperoleh informasi dari publik menjadi hak rakyat seluruh Indonesia, dibandingkan dengan hak seorang mantan presiden yang memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan beberapa datanya. Maka kita melihat ukuran yang ditentukan di dalam konstitusi dalam menjaga keseimbangan persaingan antara hak-hak asasi yang dikelola konstitusi, dikatakan ada mekanisme proportionality test atau balancing test. Jadi uji proporsionalitas dan uji keseimbangan.
Mungkin kalau di dalam undang-undang kebebasan informasi dikatakan uji konsekuensi. Tetapi intinya kita harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan dalam hal ini Jokowi seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun 2000 berapa ya? 2014 dan 2019 ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting dan banyak yang bertanya, sudah lewat kok, apakah masih ada urgensinya untuk diketahui? Pasti ada, karena sebagai seorang calon yang mengajukan diri dalam kontestasi Pilpres, dia mencoba meyakinkan kita untuk memilih dia, dan saya termasuk yang memilih dia karena saya yakin bahwa beberapa karakter dia termasuk suatu hal yang merakyat menurut saya, dan juga apa yang dikatakan dalam visi dan misinya, revolusi mental dan lain sebagainya, itu menarik perhatian kita sebagai upaya untuk menjual kompetensi dia termasuk dengan ijazah. Oleh karena itu, apakah ada urgensinya rakyat Indonesia mengetahui? Ada. Karena jikalau ini benar bahwa tidak memiliki ijazah, sebenarnya dia sudah memperdayakan kita, termasuk saya, ya, dengan apa yang disebut dalam bahasa Belanda bedrog, yaitu ya kasar agak kalau diterjemahkan ya, bedrog itu ya sepertinya adalah kalau istilah Betawi tipu-tipu gitu, tipu-tipu. Kalau Saya bahasa Jawa ngapusi. Ngapusi, ya kira-kira gitu. Sehingga saya terdorong untuk memilih dia, dan kita berikan dia kursi untuk memegang jabatan eksekutif tertinggi yang berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik, bahkan bersama DPR dengan hak inisiatif dia boleh mengajukan peraturan perundang-undangan dalam legislasi undang-undang atau perpu atau peraturan presiden. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini kita merasa katakanlah diperdayakan begitu dengan mengatakan dia adalah memiliki suatu kualitas dalam ijazah yang digambarkan sebagai insinyur, yang tadinya saya ingat waktu itu di Surakarta dia adalah doktorandus. Ini yang menimbulkan kita sebagai orang yang pernah sekolah, bagaimana tiba-tiba bisa pindah doktorandus jadi insinyur. Itu awalnya yang menyebabkan kita curiga, dan saya mulai menerima kritik dari banyak orang. Oleh karena itu kemudian kita melihat bahwa di dalam kualitas seperti ini, dengan janji-janji dan revolusi mental, kita berikan kursi dan kemudian menyusun kebijakan publik dan kebijakan-kebijakan lain yang nyatanya kondisinya seperti ini. Oleh karena itu, apakah saya berhak untuk menuntut bahwa ijazah itu harus ditunjukkan untuk dapat kita menyatakan hak kita sesuatu? Apakah rakyat Indonesia dan yang lain itu berhak menuntut, katakanlah memulihkan keadaan dari kebijakan-kebijakan publik yang menurut saya bertentangan dengan konstitusi, untuk kembali normal seperti halnya di dalam apa yang dikatakan bahwa pasal 33 harus untuk rakyat Indonesia, tetapi ternyata banyak yang menjadi bukan lagi milik Indonesia. Saya teringat sekali dengan kebijakan di Morowali itu. Ada wilayah kita yang sudah dimasuki orang, tidak dikuasai oleh instrumen-instrumen negara kita. Itu menjadi suatu hal yang memerlukan kejelasan dan harus dipulihkan. Dan kalau ada keuntungan yang diperoleh dari kebijakan-kebijakan seperti itu, maka itu harus dikembalikan. Inilah sebenarnya urgensinya menurut saya pribadi, dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia juga berhak untuk memulihkan kondisi itu, seperti apa yang sekarang kita lihat bahwa korupsi sudah menjadi suatu sistem. Kalau dikatakan itu sebenarnya kita dikendalikan bukan oleh lembaga-lembaga dan pejabat kita, tetapi apa yang dikatakan state capture corruption, ya. Sudah terperangkap kita, kebijakan publik dirampas oleh orang-orang di luar pemegang kebijakan, yaitu yang mengendalikan melalui korupsi. Barangkali Anda sudah bisa kembangkan peristiwa-peristiwa terakhir, apakah itu adalah kebijakan yang kita buat atau kebijakan yang disusun oleh orang-orang dari luar yang dikendalikan melalui instrumen korupsi. Sebenarnya bukan Indonesia saja yang terjadi begitu.
ketika Bank Dunia melakukan memerintahkan peneliti dari mereka itu untuk melihat beberapa kondisi di negara-negara berkembang, kita waktu itu belum termasuk yang apa yang dikatakan state capture corruption itu, yang sudah terkendala, sudah terperangkap di dalam suatu kebijakan yang dibuat dengan satu korupsi dikendalikan orang-orang di luar pemerintahan. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, menjadi penting sekali untuk mengetahui apakah memang benar ijazah ini palsu atau tidak. Karena dengan demikian kita akan bisa menentukan bahwa kita diperdaya, atau khususnya saya diperdaya, sehingga saya memilih beliau dan rakyat Indonesia menempatkan di dalam suatu posisi eksekutif tertinggi yang mengambil kebijakan publik ya atas nama rakyat Indonesia, tetapi ternyata bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, ini menjadi suatu keprihatinan kita, barangkali banyak juga menjadi keprihatinan seluruh warga negara yang merasa terkecoh lah dengan keadaan ini. Dan apakah saya berhak untuk mengetahui dan menuntut? Saya kira semua rakyat Indonesia berhak. Kondisi negara kita sekarang adalah akibat kita telah salah memilih orang dengan menjanjikan revolusi mental yang dikatakan bebas dari korupsi. Ternyata apa yang saudara lihat sekarang, termasuk peristiwa terakhir, kita tahu bahwa siapa yang mendalikan kita bukan pemegang kekuasaan negara yang sah, melainkan orang-orang dari luar yang Anda lihat sendiri. Tentu Anda paham perkembangan yang di medsos. Saya kira ini yang mendorong saya ikut kepada teman-teman ini dalam perjuangan hari ini. Tetapi saya juga ingin meyakinkan UGM di pihak mana dia berada sebagai lembaga publik, ya, yang menjadi instrumen perjuangan sejak tahun 45. UGM itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan pendidikan, sehingga jangan melakukan argumen sedemikian rupa membela prinsip mereka dan mencoba menggiring generasi muda bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu upaya yang bagus untuk ditiru. Saya kira tidak. Kalau semua universitas berpihak seperti ini, dapat dengan ijazah yang tidak sah untuk memperoleh jabatan, betapa kita akan tertinggal seperti yang diperoleh, bahwa IQ rata-rata rakyat Indonesia katanya hanya 78. Kalau ini dipertahankan, ini akan menjadi suatu keadaan dan kita tidak bisa bersaing di dunia. Terutama hal ini penting bagi generasi muda yang akan memimpin negara kita ini dan mengendalikan serta mencoba membawa bangsa Indonesia oleh generasi muda sekarang ini ke arah yang dicita-citakan oleh konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, apalagi ya tiga lagi itu mencoba melindungi segenap bangsa. Ini yang menjadi soal, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Ternyata kalau kita lihat Morowali tidak melindungi tumpah darah kita, sudah ada orang lain di situ. Dan tidak bisa ada kewenangan daripada instansi publik kita untuk mengendalikan. Meskipun sekarang saya kurang tahu keadaannya, sudah masuk sebenarnya TNI, tetapi bagaimana posisi sebenarnya, dan di daerah lain apakah ada ini pulau-pulau kita yang kecil, siapa yang menguasai sekarang, kita perlu mengetahui ini. Nah, inilah keprihatinan kita, dan Universitas Gadjah Mada sebagai universitas perjuangan harus kembali kepada cita-cita proklamasi. Dia melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa, bukan meningkatkan kesejahteraan orang-orang lain. Menurut saya apa yang dikatakan under invoicing, ketika ada ekspor terjadi, kekayaan kita dibawa ke luar negeri semua ini, kita dapat ampas-ampasnya, dan ini tentunya membutuhkan suatu perhatian bagi generasi muda, terutama UGM. Jangan ada lagi pemimpin yang seperti ini, kan. Saya kira itu yang dari saya. Kalau ada pertanyaan sih monggo. Prof, boleh Prof sedikit mungkin terkait persidangan yang hari ini akan berlangsung ya Prof. Ini kan hitungannya tuh pengajuan banding dari pihak UGM sendiri, namun diarahkannya ke Petun Jakarta setelah kemarin
pihak Bon Jovi sendiri menang di pengadilan KIP. Nah, Prof sendiri melihatnya seperti apa nih? Kan sebelumnya mencuat juga bahwa tidak seharusnya UGM itu mengajukan bandingnya ke Petun Jakarta seperti itu. Nah, Prof sebagai ahli hukum nih melihatnya seperti apa nih, Prof? Ya memang ada pembagian kewenangan seperti ini bahwa oleh karena Universitas Gadjah Mada itu adalah suatu universitas yang dikatakan merupakan badan hukum sendiri, maka dia dikategorikan dalam undang-undang KIP ini juga sebagai badan publik non negara. Saya juga kurang setuju dengan beberapa klasifikasi ini karena dari sisi hanya diukur dari sisi apakah dia belanjanya dari APBN, APBD atau tidak. Padahal kalau menurut saya universitas swasta pun banyak yang memperoleh bantuan dari anggaran belanja negara, APBN maupun dari APBD, sehingga kriteria satu-satunya itu menjadi suatu hal yang melemahkan. Tetapi kalau dilihat dengan demikian kriterianya bahwa badan publik non negara itu tidak mendasarkan tindakannya sebagai suatu kewenangan negara yang diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dan dia tidak mengeluarkan apa yang dikatakan keputusan tata usaha negara. Jadi dianggap dia keputusan badan hukum biasa, dan ini kemudian menjadi suatu dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan kalau ada sengketa atau ada keberatan, maka di dalam hal badan hukum non publik itu, non negara itu mengajukan itu, maka dia mengajukannya kepada Petun. Sebenarnya dikatakan juga di situ di mana dia berkedudukan, ya kan? Nah, ini menjadi satu kontroversi antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan. Kenapa tidak di tempat kedudukan daripada UGM di Jogja? Tetapi ada kemungkinan karena ada kampus-kampus di daerah sini, dia harus membuktikan nanti dengan akta, apakah akta pendirian atau akta anggaran dasar, bahwa adanya suatu cabang universitas di Jakarta atau di tempat lain, dia diberikan kewenangan misalnya untuk mengambil keputusan sendiri yang mengikat UGM di pusat. Itu kalau ada itu baru barangkali dasarnya mereka tepat untuk mengajukan di Petun Jakarta. Kalau tidak, kalau itu tidak ada, ya sesuai dengan kedudukannya di Jakarta, dan juga dikatakan keberatan badan hukum non publik itu, non negara itu harus diajukan di pengadilan negeri, tentunya harus pengadilan negeri Yogyakarta. Saya kira ini problem yang akan dihadapi melalui pembuktian nanti akan diputus oleh hakim. Tapi itu kan masih dipertanyakan ya, apakah posisi mereka sebagai badan publik non negara tapi mengajukannya ke Petun. Tapi kan sekarang persidangannya sudah berjalan nih, sudah diterima juga laporannya oleh pengadilan. Nah, seperti apa Prof melihatnya? Apakah nanti pembuktiannya di akhir atau Ya, jadi ada dua jalan itu sebenarnya. Ada yang disebutkan putusan sela kan. Pada waktu itu ada keberatan diajukan oleh pihak lawan atau ini termohon keberatan mengajukan eksepsi itu, diajukan itu, dia hakim itu bisa, kalau dia melihat itu ada dasarnya, dia membuat putusan sela mengenai kompetensi, maka dia memutuskan tidak berwenang. Tetapi dia bisa juga melihat bukti-bukti dulu kan, karena ini masalah pembuktian tadi saya katakan, apakah ada memang kewenangan daripada kampus Jakarta menyebabkan dia boleh digugat di sini. Itu akan ditunjukkan dengan anggaran dasar maupun akta pendirian badan hukum itu sendiri. Tentu nanti ada kemungkinan pendapat majelis, saya belum mendapat data itu, tentu proses pembuktian yang akan menjadi ukuran, dan dia bisa memutusnya bersamaan dengan putusan akhir nanti pada akhir daripada perkara. Itu ada dua metode itu. Prof, mungkin sedikit Prof terkait isu yang lain, Prof. Di Bang Roy Suryo kan kemarin putusan apa namanya, itunya putusannya sudah di